Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir, yang mana kita sampai pada surah An-Nisa ayat 49 sampai dengan 55, berjudul contoh lain dari perbuatan ahlul kitab dan balasannya. Ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Merekalah yang memiliki kitab samawi. Orang Yahudi diberikan kepada mereka kitab Taurat dan orang Nasrani diberikan kitab Injil. Seandainya mereka berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang ada dalam kitabnya masing-masing, maka tidak berbeda dengan ajaran tauhid yang nantinya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pada realitanya mereka melakukan banyak sekali penyimpangan ya dari ajaran yang ada dalam kitab masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat, betapa mereka percaya kepada Jibet dan Taghut. Jibet adalah berhala atau penyihir, sedangkan Taghut adalah syariat selain Allah atau sesembahan selain Allah Ta'ala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, serta mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman ya. Mereka mengklaim bahwa mereka ini lebih memiliki hidayah atau petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ke-52, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Siapapun yang dilaknat Allah, niscaya engkau Muhammad tidak akan mendapat penolong baginya. Am lahum nasibu minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa nakira. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan,
Meskipun ada, mereka tidak akan memberikan kebajikan sedikit pun kepada manusia. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala ibrahimal kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia, mereka hasad kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Sungguh kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan atau kekuasaan yang sangat besar kepada mereka. Faminhum man amana bih wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Lalu di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada pula yang berpaling darinya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Hadirin rahimakumullah, inilah ayat-ayat mulia yang masih bercerita tentang ahlul kitab. Khitab atau redaksi yang disampaikan kepada ahlul kitab itu juga khitab atau redaksi untuk kita. Selama seruan-seruan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada revisinya atau tidak ada perubahannya, maka itu juga seruan untuk kita. Nanti akan kita bahas apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Ya, di antaranya kita tidak boleh ya merasa bersih ataupun lebih suci daripada orang lain. Nah, orang-orang ahlul kitab memiliki persepsi seperti itu. Maka kita pun juga sama, tidak boleh merasa lebih bersih daripada orang lain. Jadi tafsir dari ayat-ayat ini cukup panjang ya, sehingga saya tidak banyak memberikan ilustrasi ya. Saya lebih banyak mengacu kepada kitab ini supaya kita bisa lebih maksimal dalam hal mendapatkan petunjuk dan ilmunya, insyaallah. Pertama tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini, yaitu poin A ayat ke-49. Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, pada masa dulu orang-orang Yahudi melakukan sembahyang dengan anak-anak mereka, dan mereka juga mempersembahkan korban. Setelah itu mereka menyangka bahwa diri mereka telah bersih dari kesalahan dan dosa. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau Muhammad melihat kepada orang-orang yang mensucikan, yang merasa bersih diri mereka? Keterangan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah, Mujahid, Abu Malik dan lain-lain ya, yang mirip dengan itu. Berikutnya Imam Al-Kalbi berkata, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang datang menghadap Rasul bersama anak-anaknya, dan mereka berkata, wahai Muhammad, apakah anak-anak kami ini mempunyai dosa? Nabi menjawab, tidak. Lalu mereka berkata, kami bersumpah bahwa kami sama dengan mereka. Dosa yang kami lakukan pada siang hari akan diampuni pada malam hari, dan dosa yang kami lakukan pada malam hari akan diampuni pada siang hari. Inilah yang dimaksud bahwa mereka menganggap suci diri mereka ya. Kalau yang ditanyakan anak-anak yang belum balik, mereka ghairu mukallaf, belum terkena beban syariat, maka rufi'al qalam, belum ditulis catatan amal perbuatannya. Walaupun anak-anak dari keturunan orang-orang Yahudi, orang-orang non-muslim, ya mereka dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Mereka bersih. Nah, ini orang tuanya yang sudah mukallaf ikut-ikutan dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Inilah klaim
atau sepihak ya dari orang-orang Yahudi. Memang perilaku mereka seperti itu ya, menjengkelkan. Mereka mudah sekali membuat kesimpulan-kesimpulan yang parsial, yang sepihak sesuai dengan syahwat mereka. Berikutnya tentang riwayat sababun nuzul yang lain, Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata tentang ayat alam tara ilal ladzina yuzakuna anfusahum, ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berkata, yang diabadikan di surah Al-Maidah ayat 18, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, nahnu abna'ullah wa yuhibba'uh. Dan juga ketika mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani, Al-Baqarah 111. Ini diyakini sampai sekarang ya, mereka merasa dianak emaskan oleh Allah Ta'ala menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga mereka melakukan apapun sesuka hati mereka, walaupun mendolimi bahkan menghilangkan nyawa saudara-saudara kita di bumi Palestina. Mereka tidak peduli tentang masalah itu ya. Mereka mengklaim akidah dan keyakinan ideologi seperti ini. Berikutnya poin B ayat ke-51. Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata ketika Ka'ab bin Ashraf sampai di Mekah. Ka'ab bin Ashraf ini pemuka agama atau rahib Yahudi yang ada di Madinah, dan satu saat datang ke kota Mekah. Orang-orang Quraisy berkata kepadanya, apakah kamu tahu orang yang memisahkan diri dari kaumnya dan menyangka bahwa dirinya lebih baik dari kami, padahal kami menyambut para jamaah haji, penjaga Ka'bah, dan mempersiapkan minum untuk para jamaah haji? Maka Ka'ab menjawab, kalian lebih baik dari dia. Kemudian turunlah ayat di ayat 3 surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Walaupun ada versi riwayat yang lainnya, ayat ini berkenaan pembulian atau penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Rasul kita, bahwa putra-putra Rasul kita itu yang laki-laki meninggal pada saat kecil. Ada Al-Qasim, ada Abdullah yang meninggal pada fase sebelum kenabian ya. Kalau Ibrahim nanti pada fase Madinah. Nah, menurut tradisi ilmu pernasaban, bahwa kalau anak-anak laki-laki meninggal maka terputus. Nah, mereka mengklaim atau menuduh Nabi seperti itu. Maka Allah membantah ini, inna syani'aka huwal abtar, tidak, sesungguhnya justru orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Dia tidak mendapatkan karunia ataupun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat ini dinisbatkan kepada sebab turunnya ayat 51 di surah An-Nisa ya. Enggak ada masalah ya, semua saling melengkapi. Dan juga turun surah An-Nisa ayat 52 yang artinya yang telah kita sebutkan ini ya, yang telah kita baca tadi. Kemudian riwayat yang lainnya, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang mengumpulkan gabungan pasukan Quraisy, Ghatafan dan Bani Quraidzah adalah Huyai bin Akhtab, Salam bin Abil Huqaiq, Abu Rafi' Ar-Rabi' bin Abi Huqaiq, Abu Imarah, kemudian Haudzah bin Qais dan yang lainnya adalah dari Bani Nadir, salah satu suku ya, dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ketika mereka sampai di Quraisy, ada yang berkata, mereka adalah ulama Yahudi, ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Tanyalah mereka, apakah agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad? Orang-orang Quraisy pun bertanya kepada mereka, dan orang-orang Yahudi itu menjawab, agama kalian adalah lebih baik daripada agama Muhammad. Kalian juga lebih dekat dengan jalan yang penuh petunjuk daripada Muhammad dan para pengikutnya.
Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah An-Nisa ayat 51 sampai ke 54 ini ya. Jadi mirip tadi dengan kisah Ka'ab bin Ashraf ya. Jadi itulah perangai dan sifat-sifat orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Klop ada kesamaan ideologi ataupun kemiripan ya di antara mereka, dan sifat yang buruk dalam hal berpandangan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mudah sekali untuk bersekutu. Dan khususnya orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah membuat kesepakatan damai untuk menjaga persatuan kesatuan di kota Madinah dengan piagam Madinah ya, mereka dengan mudahnya melakukan persekongkolan jahat dengan orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin ya dan Rasulullah SAW. Berikutnya poin C, ayat ke-54 latar belakangnya, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur sanad Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa dia bercerita, Ahlul Kitab pernah berkata, Muhammad mengira dengan penuh rendah hati bahwa dia mendapat anugerah wahyu. Dia juga mempunyai 9 istri. Keinginannya hanyalah menikah. Raja mana yang lebih mulia dari dia? Kemudian Allah menurunkan 54 surah An-Nisa ya, membantah, dan nanti di akhir itu ada bantahan yang telak yang disampaikan ya kepada tuduhan orang-orang Yahudi, dan ini diadopsi ya oleh orang-orang yang mendiskreditkan ya, menyebarkan syubhat tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan para istri beliau yang dituduh begini begitu ya, padahal pernah kita sampaikan ya, setiap kali beliau menikah itu berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala. Ada latar belakang baik itu sejarah ataupun juga tasyri', perundang-undangan dan juga dakwah, bukan tujuan duniawi atau tujuan biologis saja atau syahwat saja, bukan ya, tetapi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian tentang tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat mulia ini. Tidakkah kamu memperhatikan kondisi orang-orang yang suka memuji dirinya sendiri dan mengklaim apa yang tidak pernah mereka perbuat atau yang tidak mereka punya, dan mereka berkata, kami ini adalah putra dan juga kekasih Allah, kami adalah kaum pilihan Tuhan. Mereka juga mengira bahwa dirinya tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya dalam hitungan beberapa hari saja, dan menetapkan bahwa yang akan menjadi penghuni surga hanyalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka juga berkeyakinan bahwa anak-anak mereka yang meninggal dunia akan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, dan nenek moyang mereka juga turut memberi syafaat, pertolongan, serta mengakui kesucian mereka. Hal ini karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Yang dimaksud dengan at-tazkiyah dalam ayat ini adalah bersih dan suci dari dosa ya. Menganggap bersih atau suci itu tazkiyah. Yang biasanya kalau dalam bahasa kontemporer, tazkiyah itu diartikan rekomendasi. Ketika ada seseorang yang ingin, misalnya mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi ya, maka diberi tazkiyah, rekomendasi oleh tokoh tertentu untuk diterima karena akhlaknya baik, perilakunya baik. Nah, ini orang-orang Yahudi memtazkiyah ya, jadi mereka memberikan rekomendasi, pengakuan kesucian diri mereka sendiri, bukan orang lain yang mengakui, tapi diri mereka sendiri yang menisbatkan pada dirinya masing-masing. Inilah klaim sepihak dari mereka. Nah, inilah yang perlu untuk kita ambil pelajaran, yang bahwasanya Allah telah menolak anggapan mereka tersebut. Pengakuan mereka bahwa diri mereka bersih dari dosa adalah anggapan yang salah. Cara untuk membersihkan diri dari dosa adalah dengan melakukan amal-amal soleh, bukan dengan mengaku-ngaku sebagai orang suci. Hanya Allah lah yang bisa membersihkan manusia yang dikehendaki. Hanya Allah
yang dikehendaki dari dosa, yaitu dengan cara membersihkan jalan kepada orang tersebut untuk melakukan amal-amal soleh, berakidah yang benar, dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Inilah orang-orang pilihan Allah. Dari sisi akidahnya benar, kemudian ibadahnya sahih, akhlaknya baik. Nah, itulah orang-orang yang bersih, yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Allah sama sekali tidak akan mengurangi dosa dan siksa orang-orang yang mengaku bahwa dirinya suci. Kemudian Allah menegaskan keanehan sikap orang-orang tersebut. Lihatlah bagaimana mereka menipu Allah dengan mengaku bahwa dirinya adalah orang yang suci dari dosa, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa, melebihi derajat orang-orang lain. Kebohongan mengaku sebagai orang suci merupakan dosa yang sangat jelas. Allah tidak mengistimewakan suatu kaum di atas kaum yang lain. Semua itu adalah angan-angan mereka, dan bahkan kebodohan yang tidak mempunyai dasar, ya. Jadi kita kalau sudah berusaha menjadi orang baik dan memiliki akidah yang lurus, ibadah yang baik, akhlak yang baik, tinggal kita sempurnakan, ya. Jangan sampai kita mengklaim diri kita menjadi yang terbaik atau diri kita yang paling suci, ya. Itulah bisikan-bisikan setan, ya. Ketika setan tidak bisa menggoda kita dengan kerusakan dalam bab akidah, ibadah ataupun akhlak, maka mereka membisikkan dengan kalimat-kalimat ujub atau gurur yang masuk dalam diri kita, supaya kita merasa lebih baik dari yang lain, ya. Kita yang sudah rajin beraktivitas dan beribadah di masjid, maka merasa seolah-olah yang tidak pernah ke masjid itu lebih buruk dari kita, misalnya. Itulah bisikan-bisikan setan. Kita yang rajin berdakwah, rajin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, rajin berinfak sedekah, merasa tetangga orang-orang yang kita tahu yang tidak pernah melakukan hal yang serupa dengan yang kita lakukan, seolah-olah kita lebih baik dari mereka. Itulah bisikan-bisikan setan, yang justru bisikan-bisikan itu yang bisa menggerus amal-amal soleh kita. Nah, inilah perbuatan buruk orang Yahudi ataupun ahlul kitab yang perlu untuk kita waspadai, jangan sampai kita tiru. Nah, mereka ini punya karakter bermuka dua, tidak sama antara perkataan yang dohir dan juga perbuatan. Perhatikanlah juga sikap sebagian ahlul kitab yang bermulut manis di hadapan orang-orang musyrik penyembah berhala. Mereka juga bahu-membahu, tolong-menolong dengan orang-orang musyrik untuk melawan kaum mukminin, menentang para nabi dan menodai ajaran-ajaran kitab suci. Mereka berkata, agama yang dianut orang-orang musyrik adalah lebih dekat dengan petunjuk daripada agama orang-orang beriman yang percaya kepada kerasulan Muhammad. Dengan demikian, mereka telah melenceng dari petunjuk akal dan naluri yang sehat. Bahkan ketika mereka bersekutu dengan kaum musyrik, mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka telah menghancurkan dasar utama agama mereka, menentang kebenaran dan memproklamasikan kezaliman, ya. Yang jelas nampak pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, dan mereka bekerja sama konspirasi dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu pada perang Ahzab atau perang Khandaq, yaitu muncul ataupun jelas, dan Allah menghancur leburkan persekutuan di antara mereka. Ahzab kan artinya sekutu, ya. Kemudian Khandaq artinya parit. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang ini, walaupun terjadi persekongkolan, persekutuan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan lintas agama selain Islam. Allah Maha Adil dan teliti, ya. Balasan adalah mereka akan dijauhkan dari rahmat dan anugerah Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang tersebut tidak akan pernah mendapat seorang penolong pun. Kemudian Allah mencela mereka karena ketamakan mereka terhadap kerajaan akhirat. Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian kerajaan tersebut karena mereka zalim, melanggar aturan, bakhil, dan juga lebih mencintai diri sendiri, tidak mau mencintai orang lain.
Ini sifat-sifat buruk ya, yang terjadi pada ahlul kitab, yang jangan sampai kita tiru. Mereka terlalu mencintai diri sendiri, senang kepada materi, terperdaya oleh kebohongan dan kebakhilan. Mereka tidak mau menghargai orang lain, padahal kerajaan akhirat hanya akan didapat apabila sifat-sifat buruk tersebut dijauhkan dari seseorang dan diganti dengan sifat-sifat mulia seperti membantu kawan, berderma, memenuhi keperluan orang lain, tidak menghamba kepada materi, dan mencintai sesama manusia. Jadi at-takhalli 'anir radha'il, kita bersihkan dari sifat-sifat buruk seperti orang-orang ahlul kitab, wa tahalli bil fadha'il, dan kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia yang merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya misi utama diutusnya Rasul itu adalah untuk memberikan kesempurnaan atau menyempurnakan akhlak, menyampaikan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala juga mencela sikap hasad atau dengki dari mereka. Sikap dengki ini lebih buruk daripada sikap bakhil. Kalau bakhil adalah medit ataupun dia tidak berderma, kalau dengki ini lebih dari itu. Mereka selalu mengharapkan agar semua kebaikan dan anugerah hanya dimiliki oleh mereka saja. Mereka tidak ingin ada kaum yang melebihi mereka. Mereka sangat egois dan pendengki. Oleh sebab itu mereka dengki terhadap anugerah wahyu, ilmu, kepemimpinan, dan banyaknya pendukung yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Mereka berbondong-bondong datang ke Madinah pada awalnya untuk menyambut Rasul akhir zaman. Tetapi ketika tahu Rasul akhir zaman bukan dari keturunan Bani Israel, mereka hasad, tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad. Nah, itulah sifat orang buruk atau sifat buruk orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ahlul kitab ini. Ini menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad mendapatkan anugerah kenabian, Al-Quran dan hikmah. Jadi sama ya, artinya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi terdahulu juga sama, mendapatkan seperti Nabi Muhammad. Beliau juga mendapat anugerah kekuasaan yang besar bersama kaum muslimin. Hal ini sudah mulai terrealisasi sedikit demi sedikit sejak beliau berada di Madinah. Mulai eksis ya, ketika beliau berada di Mekah belum ada institusi daulah Islamiyah, belum ada wilayah atau daerah kekuasaan beliau. Tetapi ketika berada di Madinah, beliau punya otoritas, punya kekuasaan wilayah, punya otoritas untuk membuat aturan dan menegakkan aturan, dan juga ada masyarakat sebagai objek yang diatur ya. Jadi beliau berperan pada 3 fungsi sekaligus, yaitu fungsi legislatif, pembuat undang-undang, fungsi yudikatif, menegakkan undang-undang, dan fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang ataupun pemerintahan. Itu ada di Madinah dan sukses beliau tunjukkan serta sesudahnya dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidun. Kesimpulannya, jemaah sekalian, adalah orang-orang Yahudi merupakan kaum yang terperdaya oleh sangkaan mereka sendiri, sehingga mereka menganggap bahwa anugerah dan rahmat Allah hanya akan diberikan kepada mereka. Kaum lain tidak akan pernah mendapatkannya. Mereka menyangka bahwa kekuasaan dunia adalah miliknya. Mereka juga iri kepada bangsa Arab karena Nabi akhir zaman berbangsa Arab. Selain itu mereka juga iri hati atas anugerah kitab dan hikmah yang diperoleh oleh Nabi akhir zaman tersebut. Para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim dan keturunannya juga mendapatkan anugerah kenabian dan kekuasaan. Meskipun demikian, tidak semua umatnya beriman kepadanya. Sebagian beriman dan sebagian yang lain menentang dan terus dalam kekafiran. Oleh sebab itu janganlah kamu heran terhadap sikap kaummu, wahai Nabi Muhammad. Apa yang terjadi penentangan pada kalangan kafir Quraisy itu sama juga dialami oleh Rasul-Rasul dulu. Mereka mendapatkan pertentangan dari umatnya. Mereka para Rasul bersabar dalam menghadapi pertentangan, maka engkau harus bersabar menghadapi pertentangan dari umat ya pada akhir zaman itu.
Ada sedikit perbedaan tafsir di sini ya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa kata ganti ha dalam firman-Nya faminhum man amana bihi, ada kata bihi, di antara mereka ada yang mengimani dengannya, wa minhum man sadda'an, dan di antara mereka ada yang tidak mengimani. Nya di sini siapa? Yang dimaksud ada yang mengatakan merujuk kepada Nabi Muhammad, sehingga artinya adalah di antara mereka ada orang yang dengki itu, ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada yang menghalangi manusia dari beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kata ganti dhamir ha merujuk kepada Nabi Ibrahim, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia merujuk kepada kitab. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi ada orang yang di antara umat manusia ada yang ikut kebenaran, ada yang kafir, itu biasa ya. Maka harus dihadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Nah, berikutnya jemaah sekalian tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, larangan menganggap diri sendiri sebagai orang yang suci. Sesungguhnya orang yang menganggap dirinya suci berarti dia tidak mengetahui derajat diri yang sebenarnya. Anggapan seseorang atas kesucian dirinya tidak bisa dibenarkan. Tazkiyah atau menilai kesucian orang hanyalah milik Allah. Pada ayat lain Allah dengan tegas melarang perbuatan ini di surah An-Najm 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian memuji-muji diri kalian sendiri, karena dialah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Kadang-kadang fenomena ini terjadi pada sesama duat atau sesama dai ya, sesama misalnya para ustadz ataupun para penceramah ya, kadang-kadang karena merasa bahwasanya apa yang disampaikan yang paling benar, yang paling lurus, maka tidak menerima kritik atau masukan dari yang lainnya. Ini salah ya. Kita dalam masalah-masalah tertentu harus objektif ya. Kadang-kadang mungkin kita yang benar, bisa jadi lain kali yang lain benar, terutama dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah yang tidak saklek, maka harus ada kelapangan dada. Tidak boleh merasa diri kita yang paling benar, yang paling lurus, apalagi menjadikan diri kita itu vonis atau hakim ya. Kita bukan ya, kita bukan hakim yang memvonis, kita hanya sebatas menyampaikan kebenaran. Kemudian juga kita dilarang, ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya, tidak boleh memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama yang terlalu berat maknanya. Ini bisa kita ambil dari hadis Nabi ya. Beliau melarang perbuatan tersebut. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Muhammad bin Amr bin Atha berkata, saya menamai anakku dengan Barroh. Barroh itu sama dengan birun ya, kebaikan. Kemudian Zainab binti Salmah berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah melarang menggunakan nama tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Faqalu bima nusammiha, faqala samuha Zainab. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih mengetahui siapa yang baik daripada kalian. Kemudian orang-orang bertanya, lalu anak tersebut kami beri nama apa? Rasul menjawab, namailah dia dengan Zainab. Hadis riwayat Muslim ya. Kalau untuk obsesi ataupun sekedar untuk doa silahkan ya. Tetapi mengklaim menjadikan anak kita ya sebagai yang terbaik, nah ini jangan ya, supaya tidak terlalu berat. Dan kadang-kadang ada dalam hadis yang lain disebutkan misalnya nama Aflah. Aflah itu kan artinya bagus ya, tetapi Nabi melarang. Kenapa? Karena kalau misalnya begini ya, disebutkan secara rinci dalam penjelasan tauhid itu, ketika nama kita Aflah itu artinya dia orang yang beruntung ataupun berhasil. Nah, kemudian misalnya gini, ada orang yang tanya, apakah ada Aflah? Aflah ada nggak misalnya ya?
Kita orang tuanya, oh nggak ada. Nah, berarti apa? Seolah-olah anak kita itu kita berikan label yang tidak beruntung, kebalikan daripada apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya kaitannya. Ini betapa Nabi itu sangat cintanya kepada umatnya ya, sampai diatur sedetail itu ya, supaya kita tidak gegabah dalam memberikan nama untuk anak-anak kita. Kemudian kita juga tidak boleh memuji secara berlebihan. Nabi melarang memuji seseorang secara keterlaluan hingga mengatakan hal yang sebenarnya tidak ada faktanya. Karena sikap seperti ini dapat menyebabkan orang yang dipuji tersebut merasa bangga dan sombong dengan pujian yang sebenarnya tidak ada buktinya, sehingga orang tersebut mengabaikan amal kebajikan dan tidak dapat memperoleh tambahan anugerah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakrah berkata, ada orang yang sedang dibincangkan di hadapan Rasulullah. Orang tersebut dipuji-puji oleh seseorang yang ada di situ. Lalu Nabi bersabda, kamu telah memotong leher sahabatmu. Rasul mengucapkan kalimat ini berulang kali. Jika kalian memang mau memuji seseorang, hendaklah berkata, saya menilai dia begini atau begitu. Jika kalian memang melihat sifat baik, itu ada pada dirinya, dan yang menilai nantinya adalah Allah. Janganlah seseorang menganggap suci orang lain dan mendahului keputusan Allah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasul bersabda, kamu telah mematahkan punggungnya, karena pujian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Jadi inilah ya, ada hadis Bukhari ini ya, kalian telah membinasakan atau mematahkan punggung orang itu jika kau memujinya, apalagi yang tidak sesuai fakta. Karena kita tidak tahu ya, nanti ada petunjuk lebih jauh, lebih jelas, apakah orang ini istiqomah dengan kebaikannya ataukah melenceng nanti. Iya, sekarang dia itu bagus, dia itu lurus ya, dia baik, tapi besok, lusa, ataukah sebulan berikutnya apakah masih istiqomah? Jangan-jangan begitu-begitu, maka tidak boleh berlebihan ya. Dan pada saat kita mendapatkan pujian dari orang lain, kita juga tidak boleh ujub, tidak boleh hurur. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ini ada doa yang bagus yang bisa kita amalkan ya. Doa ini ya disebutkan oleh sebagian ulama ya, dalam Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku dengan apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka kira. Waghfir lima la ya'lamun. Dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu ya tentang aku. Boleh jadi kita di pandangan orang lain sempurna, ideal, tetapi pada saat kita berinteraksi dengan keluarga mungkin ada kekurangan, apalagi pada saat kita sendirian mungkin melakukan hal-hal maksiat. Allah cinta kepada kita sehingga Allah tutup segala kekurangan itu. Maka kita berdoa seperti ini ya. Seandainya mereka tahu kekurangan-kekurangan kita, mungkin kita nggak didengar omongannya ya. Maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ada 3 pujian yang terlarang, yaitu pujian yang berlebihan. Yang kedua, pujian yang mengandung sifat yang tidak ada pada diri orang yang dipuji ya, gara-gara untuk ya mungkin itu tadi, mencari muka ya, mencari kedudukan orang yang kita puji tersebut. Yang ketiga, pujian yang menimbulkan fitnah, timbul ujub, kemudian bisa menyombongkan diri pada orang yang dipuji. Kemudian jemaskan oleh sebab kata al-maddahin yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah, yaitu uhsu at-turab fi wujuhil maddahin. Artinya secara harfiah, tebarkanlah debu ke muka orang yang suka memuji. Diartikan oleh para ulama dengan orang-orang yang suka memuji orang lain dengan pujian yang batil dan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat membahayakan hati dan sikap orang yang dipuji. Memuji seseorang karena memang dia berperangai baik dan berakhlak terpuji dengan maksud supaya dapat dijadikan contoh oleh yang lain, tidak termasuk dalam larangan hadis di atas.
Meskipun pujian itu diuraikan dengan kata-kata yang indah, namun semuanya dikembalikan kepada niat orang yang memuji tersebut. Dan Allah berfirman yang artinya Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Kemudian ya, kita juga dilarang memuji secara berlebihan. Rasul sendiri banyak dipuji oleh para sahabat dalam bentuk syair atau puisi, khutbah, dan juga perbincangan biasa. Namun beliau tidak menaburi muka orang yang memujinya itu dengan debu dan juga menyuruh orang lain melakukannya. Contohnya adalah syair yang diucapkan oleh Abu Thalib, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi fimalul yatama ismatun lil aramili. Wajah putih yang menjadi sumber air bagi awan, penolong anak-anak yatim dan pelindung janda-janda, ya. Jadi ini pujian dari Abu Thalib kepada keponakannya sendiri, ya. Tetapi beliau tidak melarang ataupun menaburi wajah Abu Thalib dengan debu, ya. Selama itu masih bisa ditolerir, ya. Yang penting kita jangan memuji secara berlebihan, yaitu ya, janganlah kalian mensifati Nabi. Ini dalam hadis disebutkan kita tidak boleh hulu berlebihan, ya. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian melebih-lebihkan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah melebih-lebih pujian kepada Isa. Fa inna ma anna abduhu, aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan rasulnya, ya. Ini artinya adalah janganlah kalian mensifati aku dengan sifat-sifat yang aku tidak memilikinya, seperti orang-orang Nasrani yang mensifati Nabi Isa dengan sifat yang tidak layak baginya hingga mereka menganggapnya sebagai anak Allah, sehingga mereka termasuk orang-orang yang kafir dan sesat. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pujian yang keterlaluan dapat menyebabkan dosa, ya. Dan Allah Maha Adil, ya. Poin yang kedua, Allah sama sekali tidak akan melakukan kezaliman. Ini dipertegas dalam firman-Nya, wala yutlamuna fatila. Arti kata fatil adalah benda serupa benang yang berada di antara pecahan isi kurma. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fatil adalah kulit tipis yang berada di antara isi kurma dan buahnya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan jumlah yang sedikit dan yang tidak berarti sama sekali. Kalimat yang sama dengannya adalah kalimat di An-Nisa 124, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Arti kata nafir adalah bintik kecil yang menonjol pada isi buah yang merupakan cikal bakal tumbuhnya pohon kurma. Artinya sesedikit itu sama sekali Allah tidak pernah mendolimi, ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, Al-Kahfi ayat 49, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah sama sekali tidak pernah mendolimi kepada siapapun, ya. Ketika orang misalnya sudah bekerja siang malam tapi belum juga kaya-kaya, maka jangan menuduh Allah zalim kepadanya. Atau kebalikannya, orang yang kerja santai-santai tapi dia diberikan kekayaan yang banyak, juga jangan menuduh Allah tidak adil. Semua itu adil menurut hikmah Allah Ta'ala. Kita nggak tahu akhir daripada masing-masing seperti apa. Orang yang kaya raya sekarang bisa jadi besok bangkrut. Orang yang miskin, fakir sekarang bisa jadi besok kaya raya. Itu tidak bisa kita ukur dari kacamata manusia, ya. Allah Maha Adil semuanya. Poin ketiga, kaum Yahudi melakukan kebohongan kepada Allah, yaitu dalam ucapannya, kami adalah anak Allah dan kekasihnya. Ada juga ulama mengatakan kebohongan mereka adalah ketika mereka menganggap diri mereka orang suci. Diriwayatkan mereka pernah berkata, kami tidak mempunyai dosa sama seperti keadaan anak-anak kami ketika mereka lahir. Para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud orang-orang yang mengakui dirinya suci dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Poin keempat, bercampur aduknya akidah kaum Yahudi. Meskipun orang Yahudi beriman kepada Tuhan dan mereka mempunyai kitab suci samawi, mereka juga beriman kepada al-jibt dan at-taghut, yaitu patung dan berhala. Akidah ini sesuai dengan yang diutarakan oleh sebagian pemuka agama mereka, yaitu Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Dalilnya adalah firman Allah di An-Nisa ayat 60, insyaallah nanti kita akan lewati.
Selain itu, seperti yang telah diterangkan pada pembahasan sebab turunnya ayat-ayat mereka, juga pernah berkata kepada kafir Quraisy, jalan agama yang kalian tempuh lebih dekat dengan kebenaran daripada orang yang dianut oleh Muhammad dan orang-orang yang beriman kepadanya. Poin yang kelima, hilangnya kerajaan dan kekuasaan dari tangan Yahudi. Allah mengingkari wujud kekuasaan dan kerajaan Yahudi pada masa dahulu, yaitu dalam firman-Nya, am lahum nasibun minal mulki, maksudnya adalah mereka sama sekali tidak mempunyai kerajaan. Kalaulah mereka mempunyai sedikit kerajaan, maka mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain, karena mereka mempunyai sifat hasad dan bakhil, ya. Walaupun saat itu mereka pernah berjaya di Palestina bagian utara yang disebut dengan negeri Samaria, kemudian Palestina Selatan disebut negeri Yahuda, tetapi akhirnya kan hancur lebur, dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Akhirnya mereka tidak punya tanah air lagi. Yang keenam, bakhil dan dengki merupakan sikap tercela yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Dalam ayat di atas Allah menginformasikan bahwa kaum Yahudi mempunyai dua sifat tersebut, sifat bakhil dan juga yang terkait dengan sifat dengki ini, ya. Ini saya sebutkan singkat, ya. Ada yang penting tadi yang terkait dengan tuduhan Nabi kita sebagai orang yang tercela dalam bab menikah tadi, ya. Ini poin, ya. Ketujuh, Allah menginformasikan bahwa Dia telah memberi anugerah kepada keluarga Nabi Ibrahim, yaitu berupa kitab, hikmah, dan juga kerajaan yang agung. Hamman bin Al-Harith mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mulkan azimah adalah para malaikat yang membantu dan mendukung keluarga Nabi Ibrahim. Adapun Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mulkan azimah adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Diceritakan bahwa Nabi Daud mempunyai 99 istri dan Nabi Sulaiman mempunyai istri lebih dari itu. At-Tabari memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mulkan azimah adalah anugerah kerajaan yang diperoleh Nabi Sulaiman, dan beliau dihalalkan menikah dengan istri yang banyak. Dengan demikian, ayat ini juga mengandung sanggahan atas apa yang diucapkan oleh kaum Yahudi, yaitu kalau Muhammad adalah Nabi, mestinya dia tidak suka dengan istri yang banyak dan dia akan sibuk dengan urusan kenabian. Oleh sebab itu Allah menerangkan keadaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman supaya mereka sadar. Orang Yahudi pun mengakui bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 1000 istri. Hingga Nabi Muhammad berkata, 1000 istri? Orang-orang Yahudi menjawab, iya, 300 istri adalah perempuan merdeka, sedangkan yang 700 adalah budak. Adapun Nabi Daud mempunyai 100 istri. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, mana yang lebih banyak, 1000 istri, 100 atau 9? Istri beliau sendiri. Akhirnya mereka pun terdiam, ya. Saat itu, ya, kita itu semuanya adalah merupakan ketentuan Allah Ta'ala, ya. Jadi tentang masalah syariat, ya, Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Daud dan juga syariat Nabi Sulaiman dalam bab teknis, ya. Secara ideologis sama, kemudian secara teknis ada perbedaan termasuk dalam hal beristri ini. Maka di sini yang perlu kita ambil hikmah, ini kan satu pendapat dari Imam At-Tabari, ya. Ada juga pendapat yang berbeda, bisa kita maklumi, tidak ada masalah. Yang jelas, tuduhan-tuduhan mereka yang memvonis Nabi sebagai ini begitu tidak terbukti dan tidak tepat, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memahamkan kita, ya, dengan apa yang telah dilakukan, disampaikan oleh orang-orang ahli kitab, dan mudah-mudahan kita selalu memiliki kewaspadaan, kehati-hatian dengan segala syubhat, tuduhan dari mereka yang ada pada sekitar kita, ya. Semoga dengan ini Allah melindungi kita semuanya, menjaga iman kita semuanya sampai akhir hayat hingga husnul khotimah, dan dikumpulkan ke surga, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.